أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Seorang yang dirahmati juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dengan bersyukur kepada Allah di tempat yang berkah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita. Bisa hadir di majelis ilmu, duduk bersama, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kebahagiaan dunia sampai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal-amal kita menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Allah. Insyaallah malam ini kita lanjutkan materi kita tentang rezeki. Allah. Sebelumnya insyaallah telah kita renungkan beberapa hal, yaitu tentang pintu rezeki dari wanita, pintu rezeki dari anak, dan pintu rezeki dari beristighfar kepada Allah. Dan sekali lagi, rezeki itu tidak sekedar urusan uang. Jangan pernah dipahami rezeki itu hanya soal apa. Rezeki itu banyak macamnya. Sehat itu rezeki, bisa taat itu rezeki, bisa melakukan amal soleh itu rezeki, dan surga Allah itu adalah rezeki. Dan rezeki terbesar adalah ketika Allah memberikan kepada kita surga di akhirat nanti. Insyaallah berikutnya adalah soal syukur. Ayat yang paling kita ingat, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jadi Allah menjanjikan, siapa saja yang bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Siapa yang bersyukur dengan harta akan ditambah nikmat harta itu. Jemaah rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita sangat banyak. Dan kadang-kadang nikmat itu mudah hilang. Maka boleh jadi karena kita kurang bersyukur, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kita harta, ternyata tidak semakin dekat kepada Allah. Boleh jadi Allah mencabut harta itu. Allah kasih kita kesehatan, dan kita lupa menggunakan kesehatan untuk ketaatan. Setelah itu kemudian tiba-tiba sakit. Tapi yakinlah sesungguhnya jika kita bersyukur kepada Allah dan seluruh nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita, dan semua nikmat yang telah kita rasakan hari ini, insya Allah akan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan soal Allah tambah itu boleh jadi Allah tambah dalam bentuk jumlah, boleh jadi Allah tambah dengan keberkahan. Ada orang yang suka sedekah, ada orang-orang yang suka bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan, hartanya semakin banyak, kekayaannya semakin banyak. Ada orang yang kesehatannya digunakan bersyukur kepada Allah, orang yang suka ngaji dengan kesehatannya, insya Allah tidak akan mudah pikun, tidak akan mudah pikun. Orang yang suka ngaji, insya Allah penglihatannya akan terjaga. Orang yang bersyukur dengan nikmat kesehatan tubuhnya, insya Allah tubuhnya akan selalu sehat. Berbeda dengan orang yang kufur, karena orang yang kufur itu, Bapak Ibu, orang yang kufur kepada Allah, dia akan menggunakan nikmat Allah di jalan-jalan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberi kesehatan tapi suka mabuk misalnya, yakinlah mabuk itu akan merusak seluruh tubuh. Orang yang dikasih kesehatan oleh Allah kemudian dia suka narkoba, yakinlah narkoba itu akan merusak kesehatan. Maka bersyukur kepada Allah itu penting agar nikmat itu tetap ada pada kita, bahkan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang penting buat kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, ya tidak mungkin kita untuk menghitungnya. Bahkan sekecil apapun nikmat itu harus kita syukuri. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Ya. Orang kalau yang sedikit tidak pernah bersyukur, sulit bersyukur atas yang banyak. Ya. Maka ini pentingnya kita bersyukuri sekecil apapun nikmat Allah. Ya. Sesederhana apapun nikmat Allah. Maka contohnya Bapak Ibu rahimahullah, ya, ketika kita selesai makan bersyukur membaca doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah walaupun kecil. Bangun tidur kita bersyukur kepada Allah. Maka siapa yang bisa bersyukur atas yang kecil, dia akan bisa bersyukur atas yang besar. Ya. Dan siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena kesyukuran kita itu hakikatnya bukan untuk Allah, pujian kita bukan untuk Allah, ya. Ketaatan kita dengan nikmat itu bukan untuk Allah, tapi kembali untuk diri kita masing-masing. Ya. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Maka di sini pentingnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan, barang siapa yang bersyukur, maka manfaat dan pahalanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Siapa yang bersyukur, manfaat dan pahalanya akan kembali kepada diri sendiri. Kita para orang tua, Bapak Ibu, sangat yakin jika anak kita misalnya tiap pagi dikasih uang saku, dia terima kasih, orang tua akan gembira. Ya. Dengan gembira itu kemudian biasanya orang tua dengan mudah memberikan apapun
diminta oleh seorang anak. Ya. Kita kasih sesuatu kemudian digunakan untuk yang baik. Orang tua tidak pernah berpikir, tidak pernah curiga, tidak pernah sulit memberi apapun yang diminta oleh anak. Kalau orang tua sangat percaya kepada anaknya, sangat yakin bahwa apapun yang diberikan pasti digunakan untuk yang baik, tidak pernah anaknya neko-neko, yakin apapun yang diminta oleh anak pasti dikasih. Bahkan seringkali Bapak Ibu, orang tua itu ngasih melebihi apa yang diminta oleh anak, karena orang tua yakin bahwa ketika anak diberikan sesuatu, diberikan uang, diberikan harta, anak bisa menggunakan untuk kebaikan. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau ada orang tua punya anak lalu diberi sesuatu, anak seringkali menggunakan dengan tidak baik. Kadang-kadang oleh orang tua ditunda, kadang-kadang dikurangi, kadang-kadang tidak dikasih. Maka begitu pula lah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kepada kita apapun yang kita minta saat kita terbiasa menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Jadi bersyukur itu salah satunya ya menggunakan nikmat Allah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu sering-sering bersyukur, tentu tidak sekedar ucapan, tetapi menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, sedekah. Sedekah itu adalah pintu-pintu rezeki. Sedekah itu pembuka rezeki. Ya. Infak, sedekah, menolong orang, membantu fakir miskin, menolong yatim piatu, membantu orang yang memerlukan pertolongan adalah pintu-pintu rezeki. Ya. Allah Ta'ala menyampaikan dalam salah satu ayatnya, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana falyudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya barang siapa menggunakan harta untuk kepentingan Allah, untuk kebaikan, untuk amal soleh, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Bayangkan Allah katakan melipat gandakannya, bahkan diakhiri dengan kalimat yang banyak, untuk meyakinkan kepada kita bahwa harta yang kita infakkan, kita sedekahkan akan diganti oleh Allah berlipat ganda, dan lipat gandanya itu sangat banyak. Maka Bapak Ibu jangan pernah khawatir kita sedekah, kita infak dengan harta kita. Nanti juga sampaikan, mana qasad shadaqah min malin, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Ya. Sedekah tidak akan membuatmu miskin. Ya. Bahkan saya jumpai di beberapa tempat, beberapa orang yang suka sedekah ternyata semakin kaya. Orang yang suka infak itu semakin kaya. Orang yang suka bantu hartanya semakin banyak. Ya. Tidak lagi seorang suka sedekah itu miskin. Sebaliknya orang yang sulit mengeluarkan hartanya, berat berinfak, hartanya semakin habis. Para saya sampaikan di sini Bapak Ibu, kisahnya siapa? Yang hartanya berlipat 10 kali? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, hartanya berlipat 10 kali karena sedekah. Hartanya dilipat gandakan oleh Allah karena digunakan untuk kebaikan. Ya. Dan sedekah Bapak Ibu, sedekah Bapak Ibu
itu kata Ibu Lania itu termasuk salah satu jenis peperangan. Orang yang penakut akan gemetar mengeluarkannya, sedangkan orang pemberani akan kokoh mengeluarkannya. Jadi salah satu jenis jihad perang di dalam Al-Quran, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta dan jiwa. Jadi salah satu jenis jihad peperangan itu adalah dengan harta. Dan orang ketika punya harta untuk sedekah itu butuh nyali yang besar, butuh keberanian luar biasa. Karena itu tidak semua orang dia punya nyali untuk mengeluarkan hartanya buat sedekah. Tapi orang-orang yang yakin dengan Allah, yakin dengan janji Allah, dia akan mudah mengeluarkan hartanya untuk kebaikan. Sedangkan orang yang penakut dia akan berkata, ragu-ragu, dia bimbang, dia tidak yakin bahwa harta yang akan dilipat-gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimahullah, dimanapun ada proyek-proyek kebaikan, ya, entah pembangunan masjid, ya, mungkin panti asuhan, mungkin musola, ya, sedekah, insya Allah ada banyak berkah. Dan kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah. Kita ini di bawah Dia. Apapun yang kita keluarkan itu, insya Allah kita semua sangat yakini bahwa itu benar-benar ikhlas karena Allah. Karena insya Allah kita semua tidak pernah diajari untuk memiliki sesuatu dari apa yang kita sedekahkan. Bapak Ibu, suatu saat Bapak Ibu datang ke pondok kami, orang salah satu kiai yang punya pondok tahfidz di Batu. Beliau jamaah tahfidz, punya pondok besar, santrinya sangat banyak. Ya. Suatu saat ke pondok kami tanya, Pak Arif, ini pondok milik siapa? Saya bilang, ini milik Muhammadiyah. Beliau kaget, dikiranya milik saya, minimal milik keluarga saya. Loh, bukan milik penjara damai, bukan, ini milik Muhammadiyah. Apa komentar beliau? Ternyata sama teman-temannya ada 3 orang dari sini. Iya itu. Ya. Ternyata ada orang yang lebih ikhlas daripada zaman kafir. Kenapa? Rata-rata kiai di luar rumahnya itu kalau bikin pondok pasti atas nama kiainya, mesti atas nama pribadi. Jika dia dimanapun pondok itu mesti atas nama pribadi. Tanahnya milik pribadi, yayasannya milik keluarga, orang sodako diterima oleh kiainya, gitu. Itu ketika ada orang mau misalnya wakaf, wakaf ini buat siapa? Buat yayasan simpulan atau buat saya? Kalau buat saya tak terima. Sampai kapan Bapak Ibu ada seseorang yang hafid Quran 30 juz itu, ya, beliau tidak mau menerima wakaf untuk yayasan miliknya. Padahal yayasan itu dia ketuanya,
tidak mau, maunya diberikan kepada pribadi. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kita bersyukur di Muhammadiyah tidak ada seorang pun yang menjadi pemilik atas semua aset Muhammadiyah. Luar biasa, luar biasa. Semua orang kaget. Bahkan dia itu Bapak Ibu, dia itu dulu tanya saya, Pak Arif, pengurus Muhammadiyah itu digaji berapa? Kalian digaji berapa? Pikirannya dapat gaji bulanan. Saya bilang tidak, pengurus Muhammadiyah itu malah harus infak lebih banyak daripada anggotanya. Jadi pengurus itu harus kasih contoh infak lebih banyak. Dan itu terjadi setahun yang lalu. Setahun yang lalu masih ada orang pikiran jadi pengurus Muhammadiyah itu gajinya besar. Jadi kita di Muhammadiyah dia biasakan sedekah karena setelah keberkahan kita dapatkan. Maka Bapak Ibu berbanggalah jadi orang Muhammadiyah, bersyukurlah jadi orang Muhammadiyah. Ya. Semua aset milik Muhammadiyah. Tidak ada aset atas nama pribadi. Kalau ada aset pribadi, itu nanti dirawat. Rawat masalah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, takwa. Pintu rezeki berikut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa itu sebaik-baik pembuka pintu rezeki, bahkan datangnya pun tak diduga-duga. Bertakwa itu sebaik-baik pembuka pintu rezeki, bahkan datangnya pun tak diduga-duga. Ya. Ayat yang insya Allah kita semua sangat hafal, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 100% yakin, gak ragu setitik pun, gak bimbang secuil pun, barang siapa bertakwa kepada Allah diberi rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga, dari tempat yang tidak disangka-sangka. Mari kita tumbuhkan takwa kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, Bapak Ibu, kalau takwa penyebab datangnya rezeki, maka mengabaikan takwa adalah sebab mendatangkan kemiskinan. Maksiat itu menjadikan kemiskinan. Maka keluarga, rumah tangga itu, dulu orang seringkali bilang orang tua saya, ya, apa yang disampaikan? Bahwa rumah tangga itu ojo gampang kehidupan, galai angele rezeki. Sampai segitu, ojo gampang kehidupan, ojo gampang tukaran, sing sabar rumah tangga benar segini gampang. Sederhana dulu. Ya maksudnya begini, maksudnya ketika berumah tangga, ya, yang sabar, yang ikhlas, yang ridho, ya, yang pemaaf, itu bagian dari takwa supaya rezekinya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, ini penting buat kita, ya. Karena kita ingin rumah tangga kita ini Allah anugerah rezeki, ya. Allah limpahkan rezeki, Allah gampangkan rezeki, dan salah satu jalannya adalah takwa kepada Allah. Maka semaksimal mungkin Bapak Ibu hindari pertengkaran. Sekali dua kali nggak apa-apa bertengkar, tapi jangan sampai berlarut. Ya, jangan sampai
perkara itu menimbulkan maksiat jauh lebih besar. Tidak ada rumah tangga tanpa pertengkaran, tidak ada rumah tangga tidak ada gegeran, tidak ada rumah tangga tanpa cekcok, tapi jangan terlalu sering. Bahkan kadang-kadang aku kan Bapak Ibu ya, masalah-masalah kecil jadi gegeran, ya. Masalah-masalah remeh jadi gegeran, ya. Masalah-masalah sepele jadi gegeran. Kamu kadang-kadang ibu ya, maklumi bapak-bapak, kadang-kadang habis mandi anduknya gitu, anduknya penting saneng-neng, ya sederhana tapi kalau nggak sabar itu mau nesu di sini. Ya, kadang-kadang suaminya pulang kerja ngelambio, diucalo, ibu-ibu perlu sabar, ya, kadang-kadang anak-anak kita habis makan di piringnya geletaan gak karu-karuan ya. Ini sederhana sesungguhnya, sederhana, remeh gitu ya. Urusan piring gegeran, urusan sendok bertengkar, ya. Urusan gelas cekcok, ya. Urusan anduk berkerenan, ya. Tahu bila-bila bersabarlah. Bahwa pikirlah bahwa kalau kita bertengkar itu menghambat rezeki, ya. Gegeran menyulitkan rezeki. Maka di rumah itu yang sabar, ya, yang ikhlas, yang ridho, ya, yang memaklumi. Karena orang itu punya masa lalu beda-beda. Ya. Saya di kantor Bapak Ibu, bukan anak Bapak Ibu. Jadi ada pegawai saya ini, tahu tuh, ada pegawai di kantor itu. Ya sama Bapak Ibu. Ketika mau pulang, ya, gelas minum aqua ya di meja, tidak dibersihkan, ya. Naruh sepatu sebenarnya, naruh berkas saneng-neng. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu di masa lalunya, yaitu si teman saya ini, ternyata ketika kecil dia itu Bapak Ibunya cerai, dia dirawat oleh ibunya. Nah, seorang ibu yang sayangnya nggak tepat, itu semua urusan anaknya diurus oleh ibunya. Ya. Jadi dari A sampai Z semua diselesaikan oleh ibunya, sehingga anaknya tidak punya kebiasaan untuk hidup rapi, tidak punya kebiasaan hidup tertib. Akhirnya sampai sekian usianya sampai menikah pun karakter itu susah untuk diperbaiki. Nah, kehidupan kita begitu Bapak Ibu, kadang-kadang dipengaruhi oleh masa lalu kita. Ya, maka Bapak Ibu bersabarlah dengan rumah tangga. Insya Allah pahala besar didapatkan dengan kesabaran, keberkahan didapatkan dengan kesabaran. Karena begitulah orang berumah tangga, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian yang ketujuh adalah pintu rezeki yang sudah dijamin, ya, yang telah dijamin. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Jadi semua sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lain Allah juga sampaikan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa
banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha mendengar dan mengetahui. Pernah lihat video ini kok? Ini jenis tumbuhan yang dia makanannya itu adalah hewan. Ini jenis tumbuhan yang makanannya hewan. Jadi makanannya bisa terbang. Salah satu contohnya itu lalat. Dan Allah memberi makan kepada tumbuhan yang makanannya hewan, padahal yang bisa terbang adalah hewan, tumbuhan yang bisa terbang. Allah jamin rezekinya. Salah satunya misalnya Allah buat desain tumbuhan ini. Ketika ada binatang masuk ke dalamnya, kemudian dia menutupi. Itu betapa sempurnanya Allah. Sempurna Allah ketika menciptakan tumbuhan, makanannya binatang. Allah siapkan semua peralatannya dengan sempurna. Ya. Maka Bapak Ibu dijamin tumbuhan yang makanan hewan dijamin rezekinya oleh Allah. Ya. Maka Bapak Ibu rahmatullah, perhatikan salah satu kalimat dari Imam Hasan Al-Basri bila mengatakan, ya, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, karena itu hatiku selalu tenang. Ya. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, karena itu hatiku selalu tenang. Ya. Tidak ada rezeki salah alamat, ya. Tidak ada rezeki keliru tetangga, tidak ada rezeki itu nyasar ke orang lain. Ya. Rezeki pasti nyampe ke tangannya masing-masing. Ya. Kalau ada orang jualan di pasar, 10 orang jualan dengan jenis jualan sama-sama tipik, masing-masing ada jatah rezekinya sendiri. Ya. Maka Bapak Ibu yakin Allah Subhanahu. Orang jualan itu, orang rezeki itu bukan soal ketika jualan di pinggir jalan besar, enggak. Kalau laris, sedangkan di dalam laris. Ya. Bapak Ibu, insya Allah tahu ada tempat jualan yang di dalam tapi laris. Di Batu Bapak Ibu ada namanya Warung Wakil. Di mana? Tempatnya lembek, mobil kan bisa masuk tapi terkenal laris. Di ujung ada namanya antri-antri. Padahal cuma jualan sego. Di ujung ada namanya warung masih. Itu tempatnya ya di jalan, tapi antri Bapak Ibu. Harganya cuma berapa? 10.000. Jualan nasi 10.000. Saya pas ke situ saya tanya ada anak sekolah SMP situ. Berapa belinya? Kalau kan sekolah 5.000. 5.000 ambil semaunya, 5.000 juga tidak pernah bangkrut. Semakin rame, tambah besar. Ya. Jadi Allah kasih rezeki sudah dijamin, bukan karena di pinggir jalan besar lalu laris, kalau di dalam kampung lalu sepinya. Ya. Allah yang kasih rezeki sudah dijamin oleh Allah. Ya. Maka Nabi kita sampaikan, Bapak Ibu, ya, dan seterusnya, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki.
Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Jadi Bapak Ibu, ini hadis mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak akan mati kecuali rezekinya telah sempurna. Rezekinya telah sempurna, maka tak akan tergiur dengan judi online. Ya, hati-hati. Ya, tidak akan tergiur dengan pinjaman online, apalagi dengan riba. Enggak, jangan sampai jatuh riba. Ya, udah bahayanya luar biasa riba itu. Ya, bencananya banyak, korbannya sangat banyak. Ya, na'udzubillah. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, itu rezeki dan ikhtiar. Ya. Jadi manusia tetap diwajibkan untuk berusaha. Wa alaisa insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Ya, tidak ada hujan emas dari langit. Ya, tidak ada hujan emas dari langit. Maka biasakan kita bekerja sungguh-sungguh, ya, bekerja serius untuk menjemput rezeki yang telah Allah siapkan. Ya, Umar dijamin surga tapi masih sholat. Ya. Kita dijamin rezeki kita, tetapi kita tetap wajib bekerja. Ya. Jangan sampai kemudian tidak bekerja, tidak berikhtiar karena merasa rezeki sudah dijamin. Ya, karena kita tidak tahu berapa jatah rezeki kita. Boleh jadi karena kita berikhtiar, yang berusaha bagian dari taat kepada Allah, Allah akan tambah rezeki kita lebih baik. Ya. Jadi ikhtiar itu bagian dari menjalankan perintah Allah. Bekerja itu bagian dari menjalankan perintah Allah. Maka seorang muslim tidak boleh bermalas-malas. Ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ini pentingnya kita ini bekerja sungguh-sungguh. Ya. Tidak boleh dengan alasan tawakal. Ya, tidak boleh dengan alasan tawakal, tidur-tiduran. Ya. Tidak boleh sama sekali. Bapak Ibu, ada kisah Bapak Ibu rahimahullah. Ya. Bapak Ibu kalau pernah menyaji, orang di Mekah itu biasanya jualan buahnya pakai ini. Ini rasa satu tulisan yang luar biasa. Ya, di gerobak kita ada tulisan apa? Yang artinya bagaimana aku akan takut kepada kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba dari Yang Maha Kaya. Artinya apa bisa? Di gerobak kita ada tulisan itu. Jangan kemana-mana ke Taif, sampai anak-anak kecil jualan. Di Taif itu anak-anak kecil dilatih jualan sama orang tuanya. Bapak Ibu rahimahullah, karena itulah ini penting buat kita, sehingga jangan sampai ada di antara kita kemudian hanya menggantungkan tanpa punya ikhtiar sama sekali. Ya. Nabi kita juga bekerja, ya. Para sahabat juga bekerja. Semua orang-orang yang kaya mereka bekerja, ya. Bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah Bapak Ibu rahimahullah tentang pintu-pintu rezeki. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan rezeki kita halal berkah. Mudah-mudahan rezeki yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.